salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa tu'ala al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi kesanggupan untuk bisa mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah amanatkan kepada kita, sehingga nantinya nikmat itu menjadi saksi yang meringankan kita di hadapan Allah, menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita semuanya. Sebab mengkufuri nikmat itu artinya awal bencana dunia sampai akhirat. Waliyahzubillah. Kemaksiatan yang kita lakukan itu pasti dengan fasilitas nikmatnya Allah. Ada yang maksiat dengan uangnya, ada yang maksiat dengan matanya, ada yang maksiat dengan jabatannya, ada yang maksiat dengan kakinya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang maksiat dengan ilmunya. Maka nanti di akhirat nikmat-nikmat itu akan menjadi saksi yang memberatkan, saksi yang menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah, saksi yang memberatkan ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberi keselamatan dunia akhirat, zahir wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kitab yang pertama, kitab ini masih dalam pembahasan tentang beberapa kesunahan-kesunahan yang patut kita lakukan, yang mana sifat kesunahan-kesunahan berikut adalah kesunahan-kesunahan harian. Yang pertama adalah taklimul awrabi, atau sunnah buat kita memotong kuku. Yang mana memotong kuku sunnahnya itu dimulai dengan tangan kanan, kemudian kalau sudah selesai tangan kanan baru tangan kiri. Adapun waktunya yaitu hari Senin mulai pagi sampai sebelum maghrib, atau hari Kamis mulai pagi sampai sebelum maghrib, bukan Senin hitungan kita. Kayak hari ini kan tetap dikatakan hari Jumat, tapi kalau hitungan syariat sudah masuk malam Sabtu, bukan hari Jumat. Dikatakan hari itu kalau mulai subuh sampai sebelum maghrib. Hari Senin ya berarti mulai subuh sampai sebelum maghrib. Hari Kamis yang mulai subuh sampai sebelum maghrib. Jumat juga begitu, mulai subuh sampai sebelum maghrib. Cuman pendapat yang utama, kalau kita potong kuku ada di hari Jumat, pendapat yang utama, pendapat yang kuat, usahakan sebelum berangkat sholat Jumat. Tapi ada juga amalan para salaf, pendapat para ulama bahwa sekalipun di sore hari setelah hari Jumat tetap
berlaku kesunahan memotong. Belum dikatakan telat kalau sudah maghrib, masuk malam Selasa, masuk kalau Kamis malam Jumat masih tidak ada masalah. Tapi pendapat ulama juga dikatakan potong kuku malam-malam itu yuridul fakar. Potong kuku malam-malam itu bisa menyebabkan kefakiran. Ya. Jumat malam Sabtunya sudah lewat kan sekarang misalnya lewat. Kalau sudah masuk maghrib ya sudah berlalu waktunya. Ya. Dimulai tangan kanan, baru setelah itu tangan kiri. Adapun jari jemarinya ini ada banyak pendapat di antara para ulama. Cuman yang saya sampaikan pendapat yang paling gampang aja. Cara memotong kuku menurut Imam Nawawi dimulai tangan kanan. Dari jari yang mana? Kelingking, jentik, urut sampai ke jempol. Urut sampai ke jempol, jentik, ya, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari jempol. Yang tangan kiri juga begitu. Mulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, baru jempol. Begitu caranya. Ya. Nah, kemudian hadirin sekali dirahmati Allah. Setelah kita potong kuku, maka disunahkan kita untuk mencuci tangan kita atau membasuh tangan kita. Saya ralat sedikit ya. Tangan kanan mulai dari telunjuk. Tangan kanan mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempolnya. Tangan kanan. Kalau tangan kiri, urut mulai kelingking sampai jempol. Ingat-ingat, itu cara paling gampang. Ada 3 pendapat di kitab ini, cuma saya sampaikan biar dengan ilmu. Menurut Imam Nawawi, tangan kanan dimulai dari telunjuk, urut, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempolnya. Kalau tangan kiri, mulai kelingking, urut sampai jempolnya. Nah, kesunahan yang lain adalah hitam. Bukan sunnah malah, kalau hitam ini adalah wajib. Laki ataupun perempuan diwajibkan sunnah. Kalau laki jelas. Kalau perempuan tanyakan kepada dokter atau tanyakan kepada bidan. Caranya sunat untuk perempuan itu bagaimana? Mereka pasti tahu. Ya. Cuman memang ada pendapat khusus untuk perempuan, ada pendapat sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap walaupun bagi perempuan hukumnya adalah wajib. Kalau laki nggak ada khilaf, semua mazhab mengatakan wajib. Tapi kalau perempuan masih ada khilaf. Tapi berhubung kita ini mazhabnya Syafi'i, ya wajib. Di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan sunnah. Hari keberapa? Hari ke-7 setelah kelahiran. Kesian bin, hari. Sama saja, mau kecil baru umur 7 hari, 14 hari disunat dia nangis, umur 7 tahun disunat dia tetap nangis, sama saja. Secara medis kesehatan lebih afdol disunat kecil, 7 hari umurnya, 14 hari. Lalu kenapa? Karena makanannya masih alami, itu sekaligus menjadi obat. Yang kedua, anak kecil, anak bayi banyak tidurnya, nggak banyak gerak, sehingga itu mempercepat yang namanya kesembuhan. Nangisnya ya sebentar, itu sama. Kalau nanti umur 7 tahun disunat ya, nangisnya juga sebentar. Cuman kalau sudah umur 7 tahun kan sekolah, mungkin ngaji, mungkin ada di madrasah, banyak gerak, makanannya nggak semuanya alami, sehingga mungkin akan memperlambat masa sembuhnya. Nah, pertanyaannya, uang yang diberikan kepada anak yang sunnah itu miliknya siapa? Miliknya anaknya ataukah miliknya orang tuanya? Berlaku kebiasaan daerah setempat.
Kalau menurut daerah setempat masyarakatnya, uang itu ya miliknya anak, ya berarti uang itu harus ditasarrufkan atau dimanfaatkan untuk keperluannya anak. So kayak cicilan sepeda motor atau apa investasi bodong itu namanya. Anak itu sunat masih ngelarang anak itu seneng bapak ibu moro-moro listrik anyar, dari anyar. Anak itu kok es krim tok permen. Berlaku kebiasaan masyarakat setempat. Tapi kalau menurut masyarakat setempat enggak, itu untuk orang tuanya. Dan orang tuanya juga ngadain walimah hitam itu kan ya ada pengeluaran. Mungkin pakai dokter, pakai mantri juga ada pengeluaran. Berlaku daerah setempat, masyarakatnya pendapatnya begitu. Kira-kira kalau kita gimana? Untuk anak atau orang tua? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Anak-anak jadinya ada kayak ada sing jadi bapak boy ini hilaf antara orang tua dengan anak. Berlaku pendapat masyarakat setempat. Cuma satu hal yang harus kita sepakati, tidak diperkenankan sebetulnya secara syariat, secara fikih memberikan uang kepada anak yang belum balik. Memberikan hadiah apapun bentuk hadiahnya, uang atau yang lain, kepada anak yang belum balik. Diserah terimakan kepada anak yang belum balik itu tidak boleh. Entah itu ketika walimatul khitan, entah itu ketika lebaran. Pokoknya kita mau ngasih hadiah kepada anak, berikan kepada orang tuanya. Bilang, Mas, Mbak, Pak, Bu, ini buat anaknya jenengan ya. Jadi, pisau, lebaran, Idul Fitri, anting, ponaan. Bilang, ini ya, paman titipkan ke bapak atau ibu. Bilang, biar anaknya juga senang. Dan orang tuanya juga tahu bahwa itu bukan uangnya mereka, itu uangnya anaknya. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh menyerah terimakan hadiah apapun bentuk hadiahnya kepada anak yang belum balik. Kalau sudah balik tidak ada masalah. Kalau belum balik itu yang bermasalah, itu sepakat. Tapi kalau masalah kepemilikan itu yang tergantung kepada uruf, tergantung kepada masyarakat penduduk setempat itu apakah diperuntukkan untuk orang tuanya ataukah diperuntukkan untuk anaknya. Sama seperti buku. Kalau berlaku adat setempat itu jadi utang, ya berarti harus disaur. Ojo dibuhui seket balik norong ditagih sampai jelas. Tapi kalau penduduk setempat enggak, itu sifatnya hadiah saja, enggak jadi utang. Makanya enggak jadi utang, itu sifatnya hadiah. Saran ojo dia berutang. Kenapa? Kadang-kadang orang guru ini kan statusnya harus utang orang kan gitu. Lain kalau Mas saya pinjam monyet mau kan jelas utang kan. Tapi like guru itu ceritanya mati, guru kesaur, guruan itu si opo. Siapa yang jamin kalau yang guru sama dia kemudian suatu saat mantu, kemudian kita sempat untuk ngasih atau balas guruan dari itu? Apakah ada dalam kacamata syariat dalam sejarah Islam nggak ada buku jadi utang? Itu nggak ada. Buku jadi utang itu nggak ada. Tapi kalau memang berlaku di daerah setempat buku itu jadi utang, jadi utang. Nah makanya saran saya budaya seperti itu mulai dikurangi karena khawatir. Kemampuannya orang itu beda-beda. Kemudian umurnya orang ya siapa yang tahu. Nah kalau kita ini bobo tapi ngabur lah, bingung kami. Yang dikasih ya seneng tapi itu balik umur nutut orang. Kemudian kemampuan nutut orang.
Ini kan mengkhawatirkan. Kebiasaan seperti ini bukan jelek, bukan buruk, bukan dosa, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Ngasih semampunya dan tidak berharap kembali. Iya, kota pamrih. Gitu. Nah, kemudian juga termasuk kesunahan adalah merapikan kumis sampai merahnya bibir kelihatan. Jangan dibiarkan kumis itu panjang habis sampai lambir aja. Dipotong setelah oleh sopo kauno semuanya sudah lihat bukan ada makanya ngomong ada ono waktu alamat kami dipotong kumisnya dirapikan sampai merahnya bibir ini kelihatan. Jangan dibiarkan panjang, nanti makan lomboknya ganti, nanti minum susu dipikir kuali karena susu ya ini kumisnya gak rapi, gak nambahin ganteng, yo gak keren belas. Keren itu niru Kanjeng Nabi, itu keren tadi. Wangi, kumisnya rapi, cabang jenggotnya juga disisir, rambutnya diminyahi kelopis, gitu. Keren itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk perempuan dicukur habis, dia orang itu bremosan, kalau terus daftar dengan rekor muri, cek untuk hadiah cek kira, iya, cukur habis. Kalau laki sampai merahnya bibir dirapikan, ditipiskan, tapi kalau perempuan cukur habis. Kenapa? Resiko ketika dia wudhu atau ketika dia mandi junub. Bisa-bisa kulit tempat umumnya kumis tidak terbasuh dengan air dan itu bisa menyebabkan wudhunya atau mandi junubnya gatal alias basah. Nah, disunahkan juga adalah membersihkan bagian zahir dari sendi-sendi jari jemari kita. Yang dimaksud bagian zahir itu punggungnya tangan atau punggungnya kaki. Itu kan ada sendi-sendinya nih. Maaf, bagi orang yang gemuk biasanya kulit yang terlipat-lipat ada di persendian itu agak dalam. Ya, kalau saya kan kurus, jadi nggak terlalu dalam. Ya kita kan aktivitas seharian, bung lakoni opo, mungkin ada daging yang nempel di sini, dibersihkan sedemikian rupa, ya, terutama kalau kita wudhu atau mandi wajib, sebab itu termasuk mayamna usulal ma ilal bashar, apa-apa yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Terkecuali adalah daging. Kalau daging nggak dianggap sesuatu yang mencegah, menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau daging, kalau keringat, kalau boblok, tak apa-apa. Yeah. Tapi kalau itu uli misalnya, cat misalnya, dan lain sebagainya, kita wudhu kok di tubuh kita ada cat, ada tip X, misalkan ada uli misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya apa-apa yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, bisa-bisa wudhunya kita nggak sah lagi. Kecuali kalau pekerjaan panjenengan misal motir, ya setiap hari ya ketemu uli, dan uli hilang. Itu kapan wudhu, kapan sholat, nggak mari-mari, tidak milih. Maka dimaklum, ditolerir oleh syariat bagi mereka yang memang kesehariannya pekerjaannya seperti itu, atau petani misalnya, di setiap hari ketemu lumpur, ketemu ledok, nggak apa. Tapi kalau kita pekerjaannya normal, orang kantoran misalnya, kerja di sekolahan misalnya,
Maka kalau tangan kita ada sesuatu yang bisa mencegah dan menghalangi sampainya air di kulit, sebelum wudhu, sebelum mandi junub dibersihkan terlebih dahulu. Sampai kalau ada sisa-sisa sedikit nggak apa-apa. Sampai memang nggak bisa hilang ini, mentok ini mungkin nunggu 2 hari baru hilang ini sudah wudhu nggak apa-apa, mandi junub nggak apa-apa. Iya. Kalau terus nggak hilang diketok di sini hadirin. Nggak harus sampai begitu. Dan makruh hukumnya kalau kita potong rambut itu dengan cara kozak itu nggak roto. Memotong rambut tidak secara rata. Ya. Kozak itu nggak harus yang dibatik pinggiran rambutnya, nggak harus itu termasuk kozak. Itu haram atau makruh? Makruh. Bukan haram, kadang-kadang saya ini lihat ada di statusnya orang haram, makruh. Saya senang ini haram. Makruhnya di kosa itu pokoknya dipotong rambutnya nggak rontok. Misal bilang sama tukang cukurnya, Pak, yang sini agak panjangin sedikit, yang sini juga tipis ya. Normal, bukan yang diukir, yang dibalik, nggak normal. Itu namanya kosa. Apa hukumnya? Makruh. Terus tak gundul, enggak harus gundul, pokoknya rotok, nggak ada. Ini panjang tetap, yang ini tipis kan nggak ada. Pokoknya rotok. Misalnya pakai alat cukur yang nomor 3, gitu. Wes cukur rotok, sunahnya gitu. Ya sunahnya gitu. Dicukur rata. Ya. Tipis ya tipis bareng. Kalau memang disisakan agak panjang ya sama semuanya, mulai depan, belakang, kanan, kiri. Semuanya sama sunahnya. Kemudian juga dimakruhkan untuk mencukur habis anfaqah. Kalau laki-laki ada di bibir bawah bulu yang nempel, dicukur habis, hukumnya makruh. Begitu juga dengan mencukur baik untuk laki atau perempuan alisnya. Bu, jangan kita cek orang jin, itu setan dicukur lagi alisnya. Bukan kamu yang kelihatan setan yang kelihatan kamu. Kayak bisik ya. Dicukur habis alisnya. Nggak boleh. Makruh ya, bukan haram, makruh. Ya. Kemudian mencukur jenggot, mencukur habis ya, bukan ditipiskan, bukan dicukur habis. Maka Al-Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um mengatakan haram. Al-Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um mengatakan haram. Tapi banyak ulama seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Rafi'i mengatakan hukumnya makruh. Lobek ini cuma ditipiskan deh, cuma dirapikan, nggak makruh, nggak haram. Ini cukur habis, tek rigid. Nah, Imam Syafi'i berpendapat haram. Untuk Imam Nawawi, Imam Rafi'i berpendapat makruh. Nah, hukum menyemir entah itu rambut atau jenggot, brewok atau jambang dengan warna hitam, hukumnya adalah haram. Bicara tentang semir itu bukan hanya bicara tentang warna, tapi juga bahan. Kalau bahannya itu bisa mencegah sampainya air kepada kulit, maka itu bisa menyebabkan wudhunya dan mandi junubnya nggak sah. Walaupun kadang-kadang warnanya nggak hitam, nggak apa. Bisa jenggotnya disemir warna merah atau kuning misalnya. Ya, pokok umum aja. Ya. Disemir warna merah, sunnah, kuning, sunnah malah, sunnah. Cuma sholat jamaah itu ya sunnah gitu. Kok sumber apa unik tapi nggak sholat jamaah. Boleh. Bukan rata anu ke sunnah ini sunnah kok milih-milih. Sunnah kok milih-milih. Jadi bicara tentang semir itu bukan hanya bicara tentang warna, tapi juga bicara tentang bahan. Dan ini bukan semir pacar, tapi warnanya hitam tetap haram. Masa udah haram ini tetap haram. Rambutnya bukan putih, haram tetap haram. Bukan bicara tentang bahan, bicara tentang warna.
Tapi dalam kaitannya, kalau masalah haram atau halalnya bicara tentang warna. Tapi kalau bicara tentang sah atau tidak sahnya wudhu dan mandi junubnya, bicara tentang bahan. Ini dua hal yang berbeda, jangan disalah-salahkan. Nah, kecuali seorang perempuan, seorang istri atas seizin suaminya, maka hukumnya adalah disunahkan atau diperbolehkan oleh Imam Rafi. Saya disuruh sama suami untuk mewarnai rambut kembali dengan warna hitam. Gimana, Bu? Apa? Hati-hati, jangan pakai semir, mungkin pakai pacar. Kenapa, Bu? Kalau pakai semir, nggak sah wudhunya jenengan, nggak sah mandi junubnya jenengan, karena melapisi rambut. Tapi kalau pacar itu merusak pigmen rambut dari dalam, jadi dirusak warnanya, tidak melapisi rambutnya, berarti air masuk, nggak ada masalah. Mungkin pakai pacar, jadi itu bisa dipahami. Nah, itu tambahan ilmu hati. Hidup ini nggak cuma sekedar hati, ya. Hidup ini juga tentang ibadah, dan ibadah itu bukan hanya bicara tentang ibadahnya hati, tapi juga bicara tentang, kan begini, kita sholat, kepingin sholatnya diterima, kepingin gimana sholatnya, ya khusyuk, itu nomor 2 khusyuk. Nomor 1 benar-benar bersih ibadah, itu bicara begini. Lah kalau sudah wudhunya nggak beres, nggak sah, sholatnya nggak tahu rukun-rukunnya, mungkin batal sholatnya, dia nggak tahu kalau ternyata batal sholatnya. Saya pernah jadi imam tadi, saya pernah sholat jadi imam, lupa nggak tasyahud awal, lupa nggak tahiyat awal, lupa sampai berdiri di rakaat ketiga. Ada orang nyaut subhanallah, baru saya ingat, ya Allah, lari kok sunnah, mesti tidak nunggu tahiyat awal. Kadang-kadang imam kalau antar itu hadir langsung nunggu subhanallah, langsung nunggu. Gimana hukum sholatnya? Malah batal. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat hukumnya wajib, sementara tahiyat awal, tasyahud awal hukumnya sunnah. Lah mosok ditambah si wajib lawan sing sunnah kalau. Tapi kalau baru bangkit itu siling, misalnya terus logo aneh tahiyat awal apa? Kenapa? Belum pada posisi berdiri. Walaupun belum sempurna posisi berdiri, tapi sudah lebih dari batasan rukuk, posisi rukuk, nggak boleh balik. Sudah bangkit, tangan malah sudah nggak di tangan, tapi belum sampai pada batasan rukuk. Maaf, masih jengking begitu, balik boleh. Pokoknya belum sampai pada posisi rukuk. Kalau sudah lebih dari posisi rukuk, harus teruskan sholat. Saya subhanallah ngaget terus, tetap bocor patenya habis. Subhanallah tambah ini di sholat pakai si tetap ngasian ini jadi. Kabeh wong sholat, gak kabeh wong sholat kok pengajian, kabeh wong poso tapi gak kabeh sing poso kok pengajian, sehingga ribut jamaah. Dipikir gak sah sholatnya saya. Maka setelah salam saya berinisiatif, nggak langsung pikir untuk mata salam, muka salam, terus langsung saya ambil tik. Ini Pak, saya memang lupa. Kalau sudah posisi berdiri seperti saya tadi, justru nggak boleh balik. Kalau saya balik, malah batal sholatnya saya. Saya dengar dengan bilang subhanallah, saya dengar. Cuma memang sengaja saya teruskan sholatnya. Bukan karena saya merasa benar, tidak, saya salah. Tapi jangan ditambahi kesalahan. Salah ditambahi salah. Sudah posisi berdiri, kalau malah balik, nggak salah. Orang-orang itu di tengah. Makanya Pak, Bu, dengan mulai sekarang mau sholat tapi ngaji tentang sholat biar dengan salah. Nah akhirnya minggu depannya dia baca tadi sedih biasa hubungannya. Kalau ngaji hati jam luru lagi udah latih, jam luru lagi udah. Tapi kalau ngaji itu kadang-kadang orang waras-waras padahal untuk diterima ibadahnya kita syaratnya dua, benar dan baik. Jangan bilang khusyuk di sini, lain untuk isi gak beres, sholat isi gak beres.
ibadah itu di ilmu, dan ibadah tadi ilmu gak karu-karuan, salah gak menungso salah, itu mengkhawatirkan Nabi. Nah, lanjut kitab yang kedua nanti, ya. Saya tambah sedikit di barokah. Hikmah ketujuh dari hikmah Al-Imam Al-Haddad. Beliau matur kepada kita, lam yadfa'an faqra qalil, barang siapa yang kefakirannya, sedikitnya harta yang dia punya tidak membuatnya merasa cukup. Fakir, sedikit hartanya, tapi tetap merasa kurang. Kan wajar kan, jenengi duit titik merasa kurang. Apa kata beliau? Aku hasil lahul rina kathiru, masih obligasi akeh yo tetap bakal merasa kurang. Saya kasih gambaran. Misal, dengan saya kasih surban ini. Surban ini murah lagi, kita boleh itu. Saya kasih ini. Kira-kira dengan seneng apa enggak seneng? Seneng. Saya mau tanya, kira-kira dengan melihat yang ngasih apa melihat hadiahnya? Hadiah. Yang ngasih apa melihat hadiahnya? Hadiah. Oh, tidak suka kita bermewah, mampu terus 10 iso. Mobil, langsung itu juta, bilang untuk bermewah sekali di dunia. Saya yakin dengan senang. Kenapa? Melihat yang ngasih. Bisa dengan cinta sama saya dan 3 hari bang. Apa itu surban? Oh, pakai bahasa gede. Lucu, tapi itu tadi kami orangnya misalnya. Bisa contoh, ya kaki aja. Paham ya? Yes. Jangan melihat yang ngasih, tidak melihat hadiahnya. Pertanyaan saya satu, jangan berdasar rezeki sama Allah sih, kalau rezeki di bumi sekian. Jangan kalau dikasih rezeki, kenapa yang jangan dia rezeki tidak kok bukan yang ngasih rezeki? Lek dikai kiai, sing delok kiai ini. Lek dikai Gusti Pengiran sing delok. Rezeki itu kok begitu. Gusti Pengiran itu Tuhannya kita itu siapa? Kiai, hakati. Dikasih hadiah, Ustaz Abdul Somad kasih dengan jebret, surban. 20.000 itu saya yakin dengan berjumatan digawe. Oh, Ustaz Abdul Somad ya, senang dengan. Murah itu, tunggu pasar gede aja, iya. Tapi lagi kayak Ustaz Abdul Somad apa nih? Bisa, kayak Gus Bahan, sekarang senang dengan keluarga. Bukan karena hadiahnya tapi lihat sama yang ngasih. Ini nomor betul. Mulai sekarang jangan kalau dikasih rezeki sama Allah jangan lihat rezekinya, lihat Tuhannya. Coba jangan saya kasih. Ini Pak, jangan pakai surban. Oh, murah itu. Saya yakin kasih itu pakai. Ini tak tahu yang aneh. Jalur beda. Kamar berharga belas sama dikasih rezeki sama Allah. Udah tadi sikil tadi udah sahabat tadi pengi tadi ya mangen. Marah Allah Subhanahu wa taala. Ngambek-ngambul nanti Allah Subhanahu wa taala ganti dari mana? Sing dipakai bicara. Dan setelah itu mungkin di stop rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat macam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang rakus, orang serakah itu obatnya bukan kaya. Oh, terus wes oke mari. Enggak geragas maneh, enggak rakus maneh, enggak serakah maneh, tambah geragas, tambah rakus, tambah serakah. Obatnya orang rakus, geragas itu adalah qanaah, menerima, titik akhir disyukuri. Al-qanaatu ma'un la yanfad katanya. Qanaah itu harta yang tidak akan sirna. Soge sing gak bakal kurang. Punya nggak akan lepas, ada keponakan. Laukan alibni Adam awadiya minta. Tahu kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berusaha itu mau duit lembah di sini full ada emas.
Nanti emas, lapta tertarik. Misalnya dia berharap lembah emas, isinya emas untuk yang ketiga ini. Kita punya lembah emas 2, pasti kita berharap besok lalu murah. Wala yang la'afa bila dan tidak ada yang bisa membuatnya dia berhenti dari panjang angan-angan, membuatnya dia puas kecuali kalau sudah mulutnya disumpel tanah. Mulutnya disumpel tanah alias harus saja ya Allah. Hadirin, kita kalau mau syukur dalam urusan dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lah sing dinikmati wong, sing dinikmati wong, ya kapan syukur? Kalau kita ini mau tahu nikmatnya Allah berikan kepada kita, lihat musibahnya orang. Bukan untuk nyukur-nyukuri, ngapok-ngapok, bukan. Biar kita tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ketika roh nikmati selamat, coba menggunakan gini dengan mengaku. Rekreasi jalan anak buju. Nanti Pak rumah sakit Saiful Anwar. Loh, waras kabeh yo. Delok sing gak waras cek nuruni mati waras. Delok sing gak selamat cek nuruni mati selamat. Bukan dalam rangka ngapok-ngapok sing gak selamat enggak. Ya Allah, alhamdulillah. Udah mulai anak cucu, alhamdulillah di Islam. Kepingin tahu nikmatnya rumah, nikmatnya keluarga, coba kalau malam-malam setelah pengajian pelaku-pelaku kecinan. Jajan bapak rantui, ibu rantui, anak rantui, dulur rantui, omah rantui, keluarga rantui, kejuan rantui, mangan, mau sedikit wong. Isu mangan, awan guru mesti makan. Siang makan, sore belum makan, sore makan, malam belum makan. Malam adem begini, selimutan cuma di sarung tahu. Ada yang tidur di atas becaknya, isu awan sore kuning, keracok, begitu kesel, belum akhirnya. Jogi becak ini, kalau kita kan isok selonjor, kewasel selonjor, lari, jadi belukar, burung hujan. Ayo, kepingin tahu nikmatnya akal, jalan-jalan, kemana Ben? Sumber Porong. Ini sumber Porong. Nikmat dunia, kepingin syukurkannya, lihat ke negeri musibah, kita harus syukur. Tapi dalam urusan akhirat jangan lihat yang di bawah, lihat yang di atas. Prestasi dalam urusan akhirat lihat yang di atas. Dia itu kok lebih istiqomah sholat 5 waktunya daripada saya berjamaah. Saya harus mulai sekarang berjamaah terus 5 waktu sama seperti dia. Kita mudah urusan ganjaran kona'ah dunia kurang. Tidak kali ya. Urusan dunia sih kona'ah, lek ganjaran sih kurang. Sehingga digawa mati dirasa kurang, sehingga digawa mati dirasa cukup. Yang digawa mati dia merasa cukup. Desa mengakhir cukup kurang mesti ini. Yang tidak dibawa mati kurang terus. Kalau hari ini kurang terus. Melihat yang punya mobil sini, buka sepeda motor, enak, agak kita panas, tak kepanasan. Padahal keadaan dia naik sepeda motor itu adalah keadaan yang diingini oleh orang yang setiap hari macal. Nah, akhirnya pas sepeda motor masih hutan besok jasudanan 10 menit, 15 menit, 20 itu omah lagu setengah jam, tamu menit itu omah masuk angin lagi. Yang macal sambat, padahal yang macal itu adalah apa yang diharapkan keadaannya oleh mereka yang tak punya sepeda macal, namun di melaku. Enak ya pas sepeda mancap ambil dia bisa nempuh 20 menit setengah jam kemana. Saya cuma nggak bisa sampai nafsu, kesel nggak kuat. Padahal yang punya kaki itu adalah harapan yang diingini oleh mereka yang nggak punya kaki. Yang nggak punya kaki itu adalah harapan yang diinginkan oleh mereka yang nggak punya mata. Si penting nggak duit sikil ketika nggak duit meripat itu kabar. Gak punya kaki tapi punya mata, bisa pedang mikrolet, bisa pedang gojek, gampang lah, gampang ngambil bisa. Atau
orang punya mata, bodoh itu orang jangan jadi pikirnya. Tata mereka dituntun raiso. Nggak punya kaki, punya mata, kursi roda, egrang gitu. Tapi kalau nggak punya mata, walaupun punya kaki, wah, kalau dalam urusan dunia kita ini melihatnya ke bawah, syukur kita. Tapi kalau dalam urusan dunia kita ini nolenya ke atas dan mata, terus sudah ngantor itu kesedihan itu orang. Jangan melirik nikmatnya orang kali dan tidak syukur. Yang dilirik itu ibadahnya orang, solehnya orang, baiknya orang. Biar kita sanggup menjalannya nanti ada di akhirat. Nah itu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirri." Barang siapa yang dia dalam keadaan di pagi harinya selamat, anaknya selamat, dirinya selamat, suami istrinya selamat, keluarganya mu'afan di badannya, diberikan keafiatan oleh Allah di badannya. Maaf, ada yang bangun tidur kormor sedur hadirin, maaf bangun tidur kayak ada bangun tidur moro sikil abot, ada yang total, ada yang separuh. Ini kan bangun tidur anak cucu selamat, bisa turun enak, tangi enak, badan selamat semuanya. Indah hukutu yaumi, makanan di hari itu sudah dia punya. Pakaan nama hizat lahu dunia dihadafiha, maka itu sama seperti dunia beserta isinya dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sih kita butuh hari ini? Perutnya kita ini kecil, asli rambut bekas. Iya. Kakinya kita ini cuma dua, sebetulnya nggak butuh rak sepatu, rak sandal, rak butuh lagi. Badan kita ini cuma satu, sebetulnya kita nggak butuh lemari yang besar di rumah, nggak butuh. Saya yakin, mudah-mudahan banyak umur kita. Kalau kita meninggal sekarang, saya yakin kita masih punya sesuatu yang kita masih simpan. Bajunya kita numpuk, sandal sepatunya kita numpuk, berasnya kita numpuk, kemudian isi kulkasnya kita numpuk. Banyak. Kalau kita meninggal, ini tanda, ini bukti bahwa Allah beri rezeki kepada kita lebih dari cukup. Lebih dari cukup sebetulnya. Sandalnya dua, kakinya dua, sandalnya dua. Petegi cili, sing dipangan sak kulkas. Awake siji, lambine 100. Punya anak di mana-mana, punya rumah di mana-mana, tapi nanti mau mana? Disinggahi semuanya kan? Berapa banyak orang punya rumah, kadang-kadang setahun, karena tahu di rumah, karena tahu dikatakan, atau dibarangi, dibersihkan kan? Apa sih? Ini bukti bahwa Allah berikan rezeki kepada kita lebih dari cukup. Cuma dasar orang kalau tak konah lagi, kalau kurang nggak. Kayak orang nggak pernah ngasih nikmat kepada kita, bayar dan harus betapa jahatnya kita ketika Allah berikan kepada kita nikmat, tapi kita selalu merasa Allah belum berikan nikmat kepada kita. Betapa jahatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilancar rezekinya kita oleh Allah, rezeki yang manfaat halal untuk kita dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Tadi Habib menerangkan masalah pemberian hadiah kepada anak yang masih belum balik termasuk saat ini. Terus sekarang bagaimana seperti halnya kita memberikan santunan kepada anak yatim, sedangkan tata sebagainya kalau sudah balik sudah belum dikatakan balik. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat, misalkan betul-betul lupa untuk tidak melaksanakan tasyahud awal, apakah harus diganti maksudnya? Yang pertama, sama sebetulnya ketika kegiatan santunan anak yatim. Saya sering sampai ke, termasuk saya sampaikan dalam urusan fikih kepada panitia, santunan anak yatim adalah coba sebisa mungkin hadiah, entah itu uang,
entah itu alat sekolah dan lain sebagainya diberikan kepada walinya. Wali itu gak harus orang tuanya, mungkin kakaknya, pokoknya orang yang sudah balik yang menjadi walinya atau keluarganya mewakili. Kenapa? Ya keluar dari pendapat kuat di dalam mazhab Syafi'i yang mengaku nggak boleh ngasih sesuatu kepada anak yang belum balik. Saya juga pesan coba panitia kalau nyari donasi untuk santunan anak yatim, ya betul-betul 100% untuk anak yatim, coba dipanggung, coba disol, coba dikonsumsi, cari dana yang lain untuk itu semuanya, untuk operasional cari jalan lain. Jangan ngomongnya Pak, Bu, monggo dengan donasi ini dan itu untuk anak yatim. Gak kabeh ya anak yatim tidak. Malah mungkin isyaratnya apa kayaknya lebih gede dibanding anak yatim. Yatim itu namanya khianat. Walaupun nggak dia makan, tapi itu namanya khianat. Kalau memang dia minta kepada donatur untuk anak yatim, maka operasional cari dengan donatur yang lain dari dana yang lain, bagi wakaf dan lain sebagainya. Jangan uang anak yatim juga dipakai operasional, ini nggak boleh, tidak dipanggung. Yatim dari musola, misalnya bukan itu dana. Ya, jadi buah-buahan, kue-kue jajan-jajan buat tamu-tamu undangan yang terhormat tadi. Wah, jadi som, jadi lampu kelap-kelip, kondi, yatim, itu apa sih? Yatim. Jangan, ini penting disampaikan biar orang nggak salah persepsi. Makanya hadirin, apa sih yang diurusi sama Islamnya, apa sih hadirin? Dokter jadi diurusi oleh Islam. Nggak mau urusan ngasih santunan kepada anak yatim nggak diurusi. Ada, makanya kita ini kalau mengadakan acara itu harus pakai ilmu hadirin. Cuman masalahnya kita ini ngasih tahu, kadang-kadang jadi musuh. Kita ini cuma ngasih tahu, ini keliru, yang betul begini. Coba lihat dokter, Pak Mandu, oh saya selama ini salah ya, berarti saya pola hidupnya keliru, saya pola makannya keliru. Iya, betulnya begini. Mandu kecuali coba sih ada di profesor. Oh gitu Prof ya, siap. Ketika ada di keliru, dia sih ada di dokter, ada profesor, mandu, lek sing ada di ustaz ratrimo. Yo, bos, jadi bener ini lah. Yang belajar ngasih tahu yang belum belajar, yang belum belajar kepada yang sudah belajar. Selesai. Jelek-jeleknya orang itu yang belajar nggak mau belajari yang belum belajar, dan jelek-jeleknya orang yang belum belajar adalah orang yang nggak mau belajar kepada orang yang sudah belajar. Jeleknya alim itu yang nggak mau ngajar, jeleknya awam itu yang nggak mau belajar. Yes. Ya namanya ibadah pasti orang keliru nih, wajar. Nabi aja pernah sholat zuhur, dalam riwayat yang lain sholat asar itu orang rakaat salam. Tapi ya jangan dikatakan Nabi dosa, Nabi salah, yang nggak etis. Ya. Tapi untuk memang disetting skenario cerita seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar jadi hukum buat umatnya. Nabi bisa saja sholat tanpa lupa, itu bisa sempurna. Cuma kan kita pasti ada lupanya. Nah kalau kita lupa ya apa hukumnya? Makanya Allah setting skenario Rasulullah itu pernah sholat zuhur atau riwayat yang lain sholat asar yang pastinya 4 rakaat dapat 2 rakaat. Dapat 2 rakaat salam, orang sendennya dengan setelah senden di tiang masjid, sahabat tanya, ya Rasul, sholat zuhur kok 2 rakaat? Tanya Rasulullah kepada sahabat yang beneran, iya ya Rasul, apakah sudah didiskon sama Allah Subhanahu Wa Taala? Diskon aku sing lagi. Langsung sholat. Nabi saat itu langsung sholat. Tapi apa baleni mulai ke awal? Nambahin 2 rakaat. Itu biasa jadi hukum. Kalau kita mengalami hal yang serupa, gak harus mengulangi dari awal. Cukup nambahin 2 rakaat. Asal jeda waktunya nggak terlalu lama, 1 jam untuk mulai ke awal lagi. Kasih kita. Yang kedua, belum terucap dari lesannya 6 kata. Ada riwayat yang lain 4 kata malah. Terus kadung ngobrol juga terus kalau itu baru eling harus mulai dari awal. Jadi memang ini setting seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita lupa tahiyat awal, sunnah sujud sahwi sebelum salam.
fil alamin innaka hamidum majid. Sujud, ya sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, duduk lagi, langsung salah. Duduk sujud sahwinya lupa, ya apa? Ya salah. Apakah perlu setelah salam saya sujud sahwi? Ya tak usah. Mari sholat. Kalau sengaja nggak sujud sahwi, salam sekalian nggak tahiyat apa, sunnah sujud sahwi, semua job ditinggal sujud sahwi. Tak apa sunnah, tetap sah. Tapi sholat yang kurang kemudian ditutupi kekurangannya dengan sujud sahwi itu lebih afdal daripada sholat yang kurang tapi nggak ditutup dengan sujud sahwi. Ada dua orang pertama lupa tahiyat awal sujud sahwi, orang kedua lupa tahiyat awal tapi nggak sujud sahwi, maka orang yang pertama nilai sholatnya lebih baik 70 kali lipat daripada sholat yang kedua. Lari tapi ditempel, kalau mana lari jarno ini nanti yang lain mungkin terakhir ada ibu-ibu boleh. Yang pertama, bolehkah seseorang nenek atau kakek menghakikoi cucunya? Yang kedua, bila ada seseorang melaksanakan puasa Daud, tapi ketika hari pertama puasa dia jatuh sakit dan harus membatalkan puasanya, apakah boleh puasanya diganti ke sehari? Sedangkan puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari. Ya, pertanyaan pertama, kakek atau nenek menghakikoi cucu, boleh apa enggak boleh? Cuma caranya begini, caranya itu adalah kakek atau nenek menghadiahkan kepada anak tadi itu kambing atau uangnya untuk beli kambing, kemudian biar dia niati sendiri, kecuali kalau anaknya belum balik. Lebih anaknya belum balik, duit belum juga tuh kambing lah, tuh permen. Gimana Beb? Ini kalau anak belum balik, secara langsung kakek dan nenek langsung menghakikoi cucu itu nggak bisa. Kenapa? Selagi masih ada bapak atau ibunya. Kecuali kalau anak yang belum balik itu bapak ibu sudah nggak ada walinya ya kakek neneknya, maka menghakikoinya boleh. Tapi kalau masih ada bapak ibu, maka kakek nenek itu menghadiahkan uangnya atau kambing kepada bapaknya dan itu atau ibunya biar dia lihat itu atau anaknya. Perantara. Jadi misalnya, kalau memang masih ada bapak ibu, kalau nggak ada langsung nggak apa-apa. Saya beli kambing atas nama adiko untuk anak saya, apa cucu saya, boleh. Pertanyaan kedua, puasa Nabi Daud, puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Lalu pas hari itu saya sakit. Apakah boleh saya besok mengkodok, kemudian besoknya lagi saya puasa? Berarti 2 hari berturut-turut saya puasa. Nggak apa-apa. Nggak dikodok pun juga nggak apa-apa, namanya sakit. Nggak dikodok pun nggak apa-apa. Sunnah. Tapi kalau memang dinadari, saya kalau misal lulus kuliah dengan nilai A, saya akan puasa Daud selama 1 bulan misalnya. Puasa. Pas hari kesekian sakit, maka hari itu wajib dikodok. Kapan kodoknya? Bebas. Tapi kalau selama tidak dinadari, hukum asalnya puasa Daud itu adalah sunnah. Karena sakit dia tinggalkan. Akhirnya ya, dia tak puasa, tidak dikodok. Dikodok ya nggak apa. Kapan kodoknya? Bebas. Besoknya sembuh, langsung kodok sehingga 2 hari berturut-turut puasa, nggak apa-apa. Sama saja. Iya ini. Nah, mudah-mudahan jadi ilmu yang mantap. Tambahan wawasan, tambahan pengetahuan kita untuk memperbaiki kualitas iman, Islam, ibadah dan ketakwaan kita semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan umurnya kita diberikan umur yang panjang, tanpa barokah, ilmunya kita pun juga demikian. Mudah-mudahan kita kalau memang sudah waktunya memegang kita dengan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا
ورغبات لنا في ديننا عن الكفر والهدى رب وفقنا ولكم لما ترتضي ذوقا وتلك الكرامة وارزق كل حلالا دائما وأخلا يا علماء نحضر بالخير كل شر ربنا أصلح لنا كل شرور وأكرم برضاك من وقت أن ربنا كل اليوم قبل أن تأتينا رسولا من الله واصبر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق الآن والوفاء كتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرام اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن نسارع في الوقت ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Al mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.